syarat untuk menjadi calon gubernur, wakil gubernur tahun 1945 disebutkan dalam pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar, wakil bupati dan wakil wali kota itu harus memenuhi persyaratan calon kepala daerah terpilih bukan sejak penetapan pasangan calon, karena memang atau diberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ahli Hukum. Ahli Hukum bukan anak jalanan, tapi si ahli yang ingin menjadi ahli hukum. Jadi channel ini saya buat untuk berbagi pendapat atau sharing pendapat terkait dengan sesuai dengan namanya ahli hukum, terkait dengan isu-isu hukum. Dan karena memang saya basicnya ataupun mendalaminya adalah hukum tata negara, mungkin akan lebih banyak lagi nanti akan membahas terkait dengan dinamika ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia. Jadi untuk video yang pertama ini kita akan melihat ada isu ketatanegaraan yang mungkin sudah agak lewat karena ini terkait dengan putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat usia calon kepala daerah, baik itu calon gubernur, calon bupati dan calon wali kota. Jadi kita akan bukan ingin melihat atau memberikan komentar putusan mana yang benar karena setiap putusan itu punya pertimbangan hukumnya masing-masing. Jadi di sini akan saya bahas atau lebih fokuskan itu yaitu terkait dengan asal muasal ataupun terjadinya pertentangan Kenapa terjadi pertentangan putusan antara Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana seharusnya ini dilakukan yang terkait dengan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan. Jika kita melihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memang di dalam konstitusi kita itu kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan ini atau lebih kita kenal itu dengan judicial review Dengan judicial review itu atau pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan karena ada nanti juga istilah executive review ada juga istilahnya ada legislative review. Jadi karena dalam konstitusi kita itu yang melaksanakan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan itu adalah kekuasaan kehakiman, maka istilahnya disebut dengan judicial review. Jadi dalam konstitusi kita itu kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan itu diberikan kepada dua lembaga ataupun dua lembaga negara yang melaksanakan fungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan atau diberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi tolak ukurnya itu adalah undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi di dalam pasal 24C ayat 1 disebutkan mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi kalau kita melihat secara sekilas sebenarnya tidak ada masalah karena kewenangannya berbeda Kalau kita misalnya perhatikan hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan daerah, ada juga undang-undang, perpu,
kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Jadi kewenangan Mahkamah Agung itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi tolak ukurnya atau batu ujinya itu adalah undang-undang dasar. Jadi sekilas kita lihat sebenarnya tidak ada pertentangan gitu ya, karena kewenangannya berbeda seperti itu. Tapi kemudian pertentangan itu sebenarnya sudah diantisipasi gitu ya, dengan adanya ketentuan pasal 55 Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di mana dalam pasal tersebut diatur atau disebutkan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi harapannya dengan adanya ketentuan pasal 55 ini tidak ada pertentangan antara putusan judicial review Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi gitu ya. Tapi kemudian justru pertentangan keputusan judicial review Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi justru dimulai dari ketentuan pasal 55 ini gitu ya. Jadi ada perbedaan penafsiran di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait dengan istilah atau frasa dihentikan gitu ya. Jadi ada perbedaan. Jadi Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya nanti bisa dilihat ada putusan nomor 67 P garis miring HUM garis miring 2015. Kemudian ada putusan nomor 69 P HUM garis miring 2015, juga putusan nomor 34 P garis miring HUM garis miring 2017. Ini semuanya ini menguji peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan gitu ya. Jadi ketika proses di ketiga perkara ini di Mahkamah Agung sedang diuji gitu ya, tapi kemudian undang-undang yang menjadi dasar dari peraturan pemerintah tentang pengupahan ini, yaitu Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, itu sedang dilakukan juga pengujian di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Jadi kemudian Mahkamah Agung dalam tiga putusan ini, putusan 67 2015, kemudian 69 2015 dan 34 tahun 2017 ini menafsirkan bahwasannya kata dihentikan dalam pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini dengan amar putusannya tidak dapat diterima gitu ya. Jadi sebagai contoh ini di putusan Mahkamah Agung di ketiga putusan itu gitu ya, bahwasanya Mahkamah Agung setelah mempelajari dalil-dalil dan alasan-alasan permohonan para pemohon, maka ternyata Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang dijadikan dasar hukum dalam permohonan hak uji material sedang diuji di Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Maka permohonan hak uji material ke pemohon yang diajukan oleh para pemohon menjadi prematur atau belum waktunya, maka permohonan hak uji material para pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima gitu. Jadi Mahkamah Agung dalam tiga putusannya itu menyatakan bahwasanya kata dihentikan dalam pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu dengan amar putusannya tidak dapat diterima gitu. Jadi ini sebenarnya kalau kita perhatikan secara gramatikal, secara kosakata gitu ya, dihentikan itu sebenarnya bukan diberhentikan perkaranya secara permanen gitu ya, tapi dihentikan sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Makanya setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung bisa melanjutkan pemeriksaannya
dan apabila misalnya undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi itu dilakukan pembatalan atau dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, jadi Mahkamah Agung dalam amar putusannya bisa mengikuti seperti itu alur logikanya. Tetapi kemudian karena ada pengalaman hal tersebut, ada beberapa pekerja dari perusahaan yang ingin juga menguji peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 ini ke Mahkamah Agung. Tetapi karena melihat putusan sebelumnya, kalau undang-undang jadi dasar hukumnya itu sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, maka perkaranya akan dianggap tidak dapat diterima. Maka sebelum ke Mahkamah Agung, mereka memohon judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal 55 ini. Jadi mereka meminta penafsiran bagaimana sebenarnya penafsiran yang sesuai dengan konstitusi dengan kata dihentikan ini, gitu ya. Jadi kemudian perumusan pasal 55 ini dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 93 garis miring PUU garis datar 15 Romawi garis miring 2017. Jadi yang diuji di sini adalah pasal 55 Undang-Undang 24 tahun 2023. Jadi kemudian Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwasannya dari konstruksi pengertian pasal 55 ini, sepanjang kata dihentikan itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sepanjang tidak dimaknai itu adalah ditunda pemeriksaannya, gitu. Jadi Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya kata dihentikan itu artinya bukan dihentikan secara permanen, tapi ditunda pemeriksaannya. Jadi kemudian kalau misalnya ada undang-undang yang menjadi dasar hukum, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangnya sedang diuji di Mahkamah Agung, maka proses di Mahkamah Agung harus ditunda pemeriksaannya sampai dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi. Itu pertentangan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang pertama yang dapat kita telusuri, gitu ya. Kemudian pertentangan yang kedua bisa kita lihat ini terkait dengan keberadaan paralegal dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, gitu ya, di mana di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Jadi paralegal ini dia bisa memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun secara non litigasi. Jadi paralegal itu kalau dia sudah terdaftar di lembaga bantuan hukum, sudah terakreditasi, itu dia bisa beracara, gitu, seperti halnya advokat, gitu ya. Jadi karena adanya keberadaan paralegal ini kemudian diajukan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor atau perkara nomor 88 PUU garis miring 10 Romawi garis miring 12, di mana pemohon mendalilkan bahwasanya keberadaan paralegal dalam Undang-Undang Bantuan Hukum menimbulkan dualisme pelayanan bantuan hukum. Karena di satu sisi para pemohon itu selaku advokat memberikan pelayanan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Advokat tentunya. Kemudian pelayanan bantuan hukum dilakukan pula oleh paralegal, gitu ya. Jadi mereka menganggap keberadaan paralegal itu menciptakan dualisme terkait dengan pelayanan bantuan hukum, karena memang dalam Undang-Undang Advokat sendiri, advokat itu juga mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan bantuan hukum. Tapi kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan ini dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwasanya keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 itu justru menjelaskan atau memperluas para pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. Jadi tidak hanya advokat, tapi ada yang namanya paralegal. Jadi ini dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka dari pembentuk undang-undang untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Jadi dianggap keberadaan paralegal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.
seperti itu. Tapi kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ini kemudian ditetapkan pengaturan pelaksananya. Gitu. Salah satunya itu ada yang namanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum gitu. Jadi kemudian kalau tadi yang diuji ke Mahkamah Konstitusi itu adalah Undang-Undang Bantuan Hukum, ini kemudian turunan dari Undang-Undang Badan Hukum itu. Undang-Undang Bantuan Hukum itu yang diajukan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan keberadaan paralegal. Jadi kemudian ada judicial review ini dalam perkara nomor 22 P/HUM/2018 di mana salah satu alasan pemohon terkait dengan Permenkumham nomor 1 2018 ini tentang paralegal berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam masyarakat serta dianggap mengambil alih kedudukan profesi advokat. Jadi ketika melakukan pengujian peraturan Menteri Hukum dan HAM ini tolak ukur atau titik uji yang diajukan oleh pemohon itu bukan antara Permenkumham tentang paralegal ke Undang-Undang Bantuan Hukum, tapi mereka mengujinya itu kepada Undang-Undang Advokat gitu ya. Jadi yang diuji itu adalah antara Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang paralegal kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat gitu ya. Jadi kemudian dalam putusannya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan para pemohon, kemudian menyatakan pasal 11 dan pasal 12 Permenkumham nomor 1 tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum bertentangan dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi kemudian peraturan Menteri Hukum dan HAM ini kemudian diubah gitu ya. Jadi paralegal tidak bisa lagi memberikan bantuan hukum secara litigasi gitu. Tapi kemudian putusan 22 ini kemudian mendapat tanggapan gitu ya dari beberapa organisasi atau lembaga bantuan hukum yang melakukan eksaminasi gitu. Jadi hasil eksaminasinya menyatakan beberapa hal gitu ya, menganggap bahwasanya putusan 22 tahun 2018 ini kurang tepat gitu, seperti itu. Jadi putusan Mahkamah Agung ini dianggap tidak tepat gitu ya. Jadi bahwasanya bantuan hukum itu yang dilakukan oleh paralegal itu harus dipandang sebagai perwujudan dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Jadi ini harus dianggap sebagai pengisi kekosongan hukum atas tanggung jawab negara dalam hak memenuhi hak atas bantuan hukum sebagai penerapan dari prinsip persamaan dalam hukum gitu ya. Kemudian yang kedua disebutkan di sini bahwasanya keberadaan paralegal yang terlatih dibutuhkan untuk memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin. Jadi keberadaan paralegal ini harus dilihat sebagai upaya afirmatif gitu ya. Afirmatif agar masyarakat terpenuhi haknya, apalagi kalau kita lihat dalam kenyataannya bahwasanya advokat-advokat itu lebih terkonsentrasi di perkotaan gitu ya. Bagaimana masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum di pedesaan, disitulah peran dari paralegal seperti itu. Kemudian alasan yang ketiga dari hasil eksaminasi yang menyatakan putusan Mahkamah Agung ini tidaklah tepat gitu, bahwasanya Mahkamah Agung juga tidak mempertimbangkan asas lex specialis derogat legi lex generalis gitu. Jadi harusnya yang dilakukan titik uji atau tolak ukur itu bukan hanya undang-undang advokat, tapi harus juga dilihat keberadaan dari undang-undang bantuan hukum, karena undang-undang bantuan hukum ini bersifat lex spesialis, sedangkan undang-undang yang mengatur tentang advokat itu adalah lex generalis seperti itu. Itu pertentangan antara putusan judicial review di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang kedua yang dapat saya sajikan gitu. Yang ketiga ada putusan terkait dengan syarat keterpilihan presiden dan wakil presiden gitu ya. Ini sudah pernah terjadi gitu ya,
Kalau kita melihat di Undang-Undang Dasar khususnya pasal 6A, di sini disebutkan ayat 1 bahwasanya presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kemudian ayat 2, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Kemudian ayat 3, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak bertahunan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Ini secara normal itu bahwasanya pasal 6A itu menganggap bahwasanya pemilihan presiden itu diikuti oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden itu lebih dari dua gitu ya. Kalau tidak ada suara yang suara terbanyak 50% dari jumlah suara dengan sebaran 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di setengah dari jumlah provinsi gitu ya. Apakah harus ada lagi putaran kedua gitu jika hanya diikuti oleh dua pasangan calon gitu ya. Dan ini kemudian kita temukan jawabannya seperti itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 tahun PUU garis datar 12 Romawi garis miring 2014, di mana di Mahkamah Konstitusi menyatakan syarat keterpilihan dengan persebaran suara sedikitnya 20% setiap provinsi di lebih dari setengah provinsi di Indonesia dalam pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar menunjukkan maksud dan kehendak dari pembentuk undang-undang agar presiden dan wakil presiden terpilih merupakan presiden dan wakil presiden yang memperoleh dua legitimasi sekaligus, yaitu legitimasi suara terbanyak dari rakyat dan legitimasi yang tersebar dari seluruh provinsi di Indonesia. Gitu. Hal ini menjadi wajar gitu ya, karena kalau hanya melihat suara terbanyak saja maka ketika mencalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden ya cukup konsentrasi di Pulau Jawa saja gitu ya, karena penduduk di Pulau Jawa itu sangat banyak. Kalau sudah menang di Pulau Jawa suaranya memenuhi gitu ya, pasti juga dapat dipastikan menang gitu kalau sudah menguasai Pulau Jawa karena penduduknya sangat banyak. Jadi harus ada ketentuan keterwakilan dari wilayah. Jadi dia harus persebaran suaranya itu harus tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi kemudian di dalam putusan ini juga menyatakan bagaimana kalau terjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ternyata hanya diikuti oleh dua pasangan calon, dan ini sudah terjadi gitu ya tahun 2014 dan tahun 2019 itu pasangannya hanya dua calon. Apakah misalnya kalau syarat ketersebaran wilayah itu tidak terpenuhi, apakah akan lanjut putaran kedua? Maka dalam putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwasanya kalau hanya diikuti oleh dua pasangan calon maka cukup sampai dengan suara terbanyak saja gitu. Jadi tidak perlu ada putaran kedua, karena toh hasilnya kalau dilakukan juga putaran kedua hasilnya tentu akan sama gitu. Itu diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 garis miring PU garis datar 12 Romawi garis miring 2014, dan ini putusan ini untuk menguji Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden gitu. Tapi kemudian putusan nomor 50 tahun 2014 ini yang menguji Undang-Undang 42 tahun 2008 ini, kemudian ketika Undang-Undang tentang pemilihan umum itu diganti gitu ya dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, ketentuan ini tidak diakomodir gitu ya. Syarat keterpilihan presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu kemudian tidak menjelaskan syarat keterpilihan kalau pasangan calon presiden itu hanya dua pasang gitu ya. Jadi dia hanya menyebutkan itu syarat keterpilihan itu sesuai dengan ketentuan pasal 6A gitu ya.
Tapi kemudian KPU dalam peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum itu mengakomodir ketentuan putusan Mahkamah Agung nomor 50 2014 itu disebutkan bahwasanya dalam hal hanya terdapat 2 pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dari pasangan calon terpilih. Itu tidak ada di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Jadi kemudian ketentuan PKPU ini diuji ke Mahkamah Agung dalam perkara nomor 44 P/2019. Jadi ini kemudian diuji, dinyatakan bahwasanya PKPU ini bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 karena di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu tidak ditentukan atau diatur bagaimana syarat keterpilihan kalau pasangan calonnya itu hanya diikuti oleh 2 pasangan calon. Tapi kemudian putusan Judicial Review Mahkamah Agung ini keluar setelah adanya penetapan pasangan calon di pemilu 2019. Jadi tidak mempengaruhi bagaimana proses pemilihan umum. Jadi kemudian Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ini diuji ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 39 PU_17 Romawi 2019. Sebenarnya ini sama dengan pengujian yang di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 tahun 2014. Jadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39 tahun 2019 ini Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali bahwasanya ketentuan pasal 6A itu secara lengkap atau yang di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ini ada diatur dalam pasal 416 ayat 1 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang hanya diikuti 2 pasangan calon gitu. Jadi ini harus dimaknai bahwasanya ketentuan persebaran wilayah itu hanya berlaku jika pasangan calonnya lebih dari 2 gitu. Jadi kalau hanya lebih 2 langsung dilihat adalah suara terbanyak gitu ya. Itu pertentangan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang ketiga. Dan yang terakhir ini yang menjadi isu gitu ya, isu ketenagaraan, bahkan sampai ada demo gitu ya. Ini terkait dengan persyaratan usia calon kepala daerah gitu ya. Jadi ini terjadi pertentangan antara putusan Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024 gitu ya. Kalau kita melihat ini kenapa terjadi gitu ya. Ini karena dalam putusan Mahkamah Agung ini dinyatakan bahwasannya syarat untuk menjadi calon gubernur, wakil gubernur, kemudian bupati, wali kota dan wakil bupati dan wakil wali kota itu harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon. Ini jadi ketentuan ini diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota. Jadi di dalam PKPU ini disebutkan bahwasanya syarat usia itu terhitung sejak penetapan pasangan calon gitu ya. Kemudian ketentuan ini diuji ke Mahkamah Agung dalam putusan nomor 23 gitu ya. Dalam putusan 23 ini itu tadi bunyinya yang seharusnya dalam PKPU sejak penetapan pasangan calon, di dalam putusan Mahkamah Agung itu diubah menjadi pada saat pelantikan calon kepala daerah terpilih, bukan sejak penetapan pasangan calon. Karena memang di dalam Undang-Undang Pilkada itu sendiri
tidak disebutkan sejak kapan gitu. Disebutkan itu hanya syarat menjadi kepala daerah berusia 30 tahun untuk calon gubernur, wakil gubernur, dan 25 tahun untuk bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Tapi kemudian Mahkamah Agung membuat putusannya itu sejak pelantikan gitu ya, sejak pelantikan, bukan sejak penetapan pasangan calon. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 70 ini kemudian mengembalikan gitu ya, mengembalikan syarat itu menjadi sejak penetapan pasangan calon. Jadi Mahkamah Konstitusi dalam putusan 70 ini dia menggunakan salah satunya itu penafsiran sistematis gitu ya, penafsiran sistematis. Jadi dia melihat sistematika dari undang-undang pilkada gitu ya. Jadi disebutkan Mahkamah Konstitusi secara sistematis terkait dengan syarat usia ini dia diatur di dalam bab yang mengatur tentang persyaratan calon gitu ya. Jadi karena dia diatur di dalam bab persyaratan calon, jadi usia itu dihitung sejak tanggal penetapan dia sebagai pasangan calon, bukan diatur di dalam bab terkait dengan pelantikan gitu. Jadi secara sistematis Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya sudah jelas undang-undang tentang pilkada ini mengatur bahwasanya syarat usia itu harus ditetapkan sejak penetapan pasangan calon. Jadi ada pertentangan gitu ya antara putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi, dan sudah ditindaklanjuti bahwasanya yang diakomodir itu adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi teman-teman sekalian, bahwasanya adanya dua kewenangan yang sama dalam dua lembaga gitu ya, dalam hal ini judicial review walaupun objeknya berbeda, tetapi kan akan ada singgungan antara perkara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Agung menggunakan undang-undang itu sebagai tolak ukur, sedangkan Mahkamah Konstitusi mengatur undang-undang itu sebagai objek gitu. Akan mempengaruhi lah istilahnya, bahwasanya kalau ada undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan pengujian. Dan tadi sudah saya sampaikan beberapa contoh pertentangan antara putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan judicial review. Jadi ke depan sebenarnya, dan sudah banyak juga disuarakan untuk kewenangan judicial review atau pengujian peraturan perundang-undangan ini sebaiknya dilakukan oleh satu lembaga saja gitu ya, dan banyak menyarankan itu agar diberikan kepada Mahkamah Konstitusi gitu ya. Bahkan dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara keempat di Jember pada tanggal 10 sampai 13 November 2017, ini salah satu isu yang pernah dibahas gitu ya di tahun 2017, dan ini sudah dibukukan. Salah satu temanya itu pengujian peraturan perundang-undangan satu atap di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Jadi ada 17 tulisan yang membahas hal ini gitu ya, pengujian peraturan perundang-undangan satu atap di Mahkamah Konstitusi. Di sini akan kita lihat tulisan-tulisan ini gitu ya, beserta sekilas terkait atau kesimpulan dari tulisannya. Yang pertama itu tulisan dengan judul Idealitas Satu Pintu Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi. Ini penulisnya adalah Abdul Wahid gitu ya. Beliau pernah menjadi dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Dalam tulisan ini beliau menyatakan suatu keniscayaan untuk mempercayakan kewenangan tambahan pada Mahkamah Konstitusi dalam bentuk melakukan uji materi produk legislasi di luar undang-undang. Kesuksesan MK dalam menjalankan kewenangan di ranah judicial review merupakan titik pijak untuk memaksa MK menggunakan kapabilitasnya guna memperluas uji materi produk legislasi. Gitu ya. Jadi disarankan itu diberikan saja kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji semua jenis peraturan perundang-undangan. Kemudian tulisan yang kedua, integrasi pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menuju purifikasi sistem peradilan bifurkasi. Ini penulisnya adalah Agus Riwanto, di mana dalam tulisan itu
penulis menyatakan diperlukan penataan regulasi untuk mengintegrasikan pengujian materi perundang-undangan ke dalam satu badan peradilan konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi. Beberapa pertimbangan antara lain, pengujian materi perundang-undangan di dua tempat menimbulkan perbedaan hasil putusan karena keduanya menggunakan batu uji yang berbeda dalam hak uji materi. Nah, gitu ya. Jadi dapat menimbulkan perbedaan hasil putusan, dan sudah kita sajikan juga tadi beberapa putusan yang berbeda tersebut. Kemudian yang kedua, dari aspek konseptual, pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan di tangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi akan menyulitkan integrasi pengawalan hierarki norma mulai dari Perda sampai dengan Undang-Undang Dasar dalam rangka penegakan konstitusi. Yang ketiga, berpotensi menimbulkan perbedaan ritme, semangat visi integrasi serta konsepsi hukum yang akan dibangun dalam kerangka pembaruan hukum di Indonesia. Kemudian yang keempat, hukum acara uji materi di MA cenderung tertutup, akibatnya tidak transparan dan akuntabel. Jadi agar gagasan mengintegrasikan pengujian materi peraturan perundang-undangan dalam satu atap Mahkamah Konstitusi dapat terwujud, maka disarankan agar diusulkan kepada MPR untuk mengagendakan amandemen kembali pasal 24A dan pasal 24C dengan mengurangi kewenangan MA dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mengalihkannya ke Mahkamah Konstitusi, gitu ya. Jadi caranya untuk menyatukan ini ya dengan amandemen Undang-Undang Dasar. Kewenangan MA itu dialihkan ke kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian tulisan yang ketiga, persoalan judicial review dalam dua atap, gitu ya. Penulisnya adalah Bisyariati, gitu. Jadi beliau dalam tulisannya itu mewacanakan untuk penggabungan kewenangan judicial review dalam satu atap bukanlah perkara selayaknya membalikkan telapak tangan. Penyatuan kewenangan menuntut adanya perubahan desain konstitusional, di mana saat ini Undang-Undang Dasar memandatkan untuk memberi kewenangan judicial review dalam dua lembaga peradilan, yaitu MK dan MA. Proses perubahan konstitusi membutuhkan perencanaan yang matang dan pertimbangan yang teliti dan mendalam. Jadi itu beberapa tulisan seperti yang saya sebutkan tadi. Ada 17 tulisan yang kesemua sarannya itu supaya pengujian peraturan perundang-undangan itu dilakukan oleh satu lembaga saja, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi, dan caranya adalah dengan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar pasal 24A dan pasal 24C, di mana kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu dialihkan ke kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji semua jenis peraturan perundang-undangan. Jadi itu yang menjadi topik bahasan kita pada hari ini terkait dengan pertentangan putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review. Dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.